Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia di episode ke-6 jika saya tidak salah menghitung, karena memang sebenarnya dari segi rekaman yang sudah saya persiapkan itu sudah ada hingga 7, namun ada satu rekaman yang tentunya diinterupsi di menit ketiga. Jadi sepertinya jika saya lihat dari ukuran dari rekaman tersebut, sepertinya cukup kecil ataupun mungkin sepertiga dari ukuran rekaman pada umumnya. Jadi sepertinya saya tinggal hanya untuk menyiapkan 2 episode lagi, termasuk episode ini, untuk menyelesaikan season yang selanjutnya. Meskipun tentunya saya tetap harus menyiapkan season yang selanjutnya lagi, yang saya tidak tahu apakah besok di waktu luang yang terjadwal kembali saya dapat menggunakannya sebaik mungkin, karena memang sudah 2 pekan yang lalu saya waktu luang yang biasa terjadwal di sore hari, di tengah pekan saya tidak pernah bisa lakukan apapun karena memang tiba-tiba ada suatu pertemuan mendadak secara virtual yang harus saya datangi, meskipun memang tidak terlalu penting, namun kan karena memang masih cukup banyak ada kerjaan di pekerjaan utama saya, jadi saya mencoba untuk memprioritaskannya. Meskipun pada dasarnya di konten yang lain juga saya masih banyak yang saya tunda dalam hal penyiapannya, karena memang pada konten lain saya tidak berusaha untuk konsisten seperti yang saya coba untuk channel satu-satunya ini yang saya ingin buat konsisten, karena untuk yang lain saya ingin menggunakan pola yang berbeda. Meskipun pada dasarnya setiap sudah beberapa pola yang saya coba lakukan, hasilnya memang kurang lebih sama, karena memang mungkin dari segi kuantitas masih jauh atau kurang banyak. Jadi saya tidak tahu apakah bagaimana saya bisa mendapatkan sesuatu yang saya inginkan atau tidak dari dalam hal produktivitas personal ini, produktivitas pribadi ini. Jadi ya saya coba saja selesaikan sampai akhir. Saya sudah tidak menemukan artikel bahasa Indonesia untuk podcast bahasa Indonesia ini, namun meskipun saya masih ada beberapa hal yang mungkin bisa saja saya coba terjemahkan dari bahasa Inggris, yang tentunya hal tersebut akan menjadi sangat banyak lagi yang bisa saya buat. Meskipun pada dasarnya jika masih belum ada hasilnya, tentu hal tersebut hanya akan seperti membuang-buang waktu. Namun menurut saya setiap waktu yang saya coba lakukan itu jauh lebih bermanfaat dibandingkan saya lakukan hal lain, termasuk pekerjaan utama saya yang tentunya sebagian besar tentu hasilnya akan berada pada tempat saya bekerja, di mana saya tidak terlalu merasakannya nanti. Jadi seperti itulah. Jadi saya coba langsung bacakan artikelnya. Judulnya adalah suatu perbandingan keborosan. Sebelumnya mungkin saya pernah menulis di artikel sebelumnya mengenai bagaimana kita harus produktif dalam menjalani hidup, dan di sini saya coba angkat kembali topik tersebut dalam bentuk atau jenis yang sedikit berbeda. Pada artikel ini akan dijelaskan mengenai bagaimana suatu perbandingan menunjukkan hasil yang sangat berbeda, di mana berbeda dengan artikel yang lebih ke arah persuasif serta argumentatif yang mungkin kurang dapat mudah untuk dimengerti. Inspirasi ini pada awalnya saya dapatkan melalui sebuah acara motivasi saat saya masih di bangku sekolah dulu. Terdapat 2 orang dengan kondisi dan latar belakang yang sama, memiliki pekerjaan dan pendapatan yang sama juga. Kedua orang ini kemudian memperoleh pendapatan pertama mereka untuk dapat digunakan dalam kebutuhannya. Kebutuhan yang digunakan oleh orang yang pertama merupakan barang yang dapat berguna kepada dirinya, di mana pada orang yang kedua merupakan barang yang dapat berguna kepada orang lain. Kedua orang ini kemudian terus bekerja dengan konsisten untuk menambah harta yang mereka miliki. Jika kita tinjau dari jumlah pengeluaran yang mereka pakai, mungkin kita akan berpendapat bahwa kedua orang ini merupakan orang yang cukup boros dalam kehidupannya. Akan tetapi salah satu dari kedua orang ini dapat meningkatkan pendapatan setiap suatu periode tertentu. Hal ini tentunya tidak terlihat pada awalnya karena secara jumlah kedua orang ini memiliki jumlah harta yang sama. Namun seiring berjalannya waktu, salah satu orang ini dapat melipat gandakan pendapatannya karena satu hal, yaitu membeli barang yang produktif untuk
pelajaran yang mungkin disampaikan oleh guru mata pelajaran biasa. Jadi pada saat itu sebenarnya perbandingannya pekerjaannya adalah seorang petani, dua orang petani yang mungkin membandingkan suatu petani di dalam negeri dan mancanegara, yang meskipun pada dasarnya bukan berarti semuanya dapat digeneralisasikan seperti itu, karena memang setiap orang bisa mencoba untuk mengikuti apa yang orang lain ataupun di negara lain lakukan, karena memang tidak ada batasan ataupun hal tersebut tidak terlalu berpengaruh mengenai bagaimana kondisi yang saat ini mereka rasakan masing-masing. Jadi pada saat itu untuk salah seorang petani yang membeli untuk menggunakan pendapatannya untuk kebutuhan dirinya, itu adalah sesuatu yang mungkin hanya dapat dinikmati oleh dirinya tanpa bisa untuk memperbesar pendapatannya secara efektif ataupun membuat mereka menjadi lebih produktif. Dan di petani yang satunya lagi yang mungkin disebut sebagai petani mancanegara, mereka lebih memilih untuk membeli barang yang dapat meningkatkan produktivitas mereka, seperti halnya mungkin traktor. Dan untuk yang sebelumnya hanya untuk dirinya, mungkin mereka lebih memilih untuk membeli motor yang mungkin hanya untuk meningkatkan gaya hidup mereka, yang tentunya hal tersebut hanya akan sia-sia kecuali memang mereka hidup dari meningkatkan gaya hidup itu. Karena memang tentunya jika kita berbicara mengenai influencer ataupun public figure, tentunya ada beberapa atau banyak dari mereka yang hidup karena mereka mencoba untuk menunjukkan gaya hidup mereka, meskipun hal tersebut tentunya sangat tidak saya sukai, karena hal tersebut tentu tidak dibenarkan dalam agama juga, karena hal tersebut merupakan suatu kesombongan ataupun ria. Saya juga tidak tahu, karena memang bahkan untuk hal baik sekalipun kita tidak boleh untuk terlalu menunjukkannya kepada orang lain, meskipun pada dasarnya kita selalu mencoba berlindung di balik motivasi, karena pada dasarnya terkadang tidak semua manusia membutuhkan motivasi. Meskipun pada dasarnya saya mencoba selalu membuat suatu artikel ataupun suatu konten motivasi, karena memang pada dasarnya motivasi yang sebenarnya adalah suatu yang mungkin benar-benar dapat dilakukan oleh semua orang, bukan sesuatu yang mungkin dapat menjadi suatu mimpi bagi mereka untuk terus bekerja. Karena memang pekerjaan dari setiap orang tentunya berbeda-beda dan memiliki hasil yang berbeda-beda, dan bahkan jika mereka mencoba untuk mengikuti hal yang sama di masa depan, belum tentu mereka mendapatkan hasil yang sama seperti yang orang lain coba contohkan di masa lalu. Jadi seperti itulah, kadang memang hidup kita benar-benar harus mencari sebuah peluang yang mungkin tentunya hanya dapat kita gunakan untuk diri kita sendiri, jika memang hal tersebut benar-benar yang ditakdirkan untuk kita. Jadi karena memang terkadang bahkan jika memang hal tersebut benar-benar unik, belum pernah dilakukan oleh setiap orang, belum tentu juga hal tersebut benar-benar yang ditakdirkan oleh kita. Karena memang terkadang kita tetap harus mengikuti apa yang orang lain sudah lakukan, karena memang hal tersebut tentu sudah ada suatu jaminan mengenai hasilnya, meskipun dari besarannya tidak selalu seperti apa yang mereka pernah lakukan sebelumnya. Jadi seperti itulah, memang artikel ini cukup abstrak sebelumnya, namun saya coba untuk lebih perjelas di konten yang berbeda. Jadi saat ini sudah hampir 10 menit dan sepertinya saya masih bisa